Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita, mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Yussi Fadila, sahabat dari Septia Siregar, juga putra Siregar kembali mengungkapkan fakta-fakta baru soal kasus dugaan pengeroyokan oleh Rico Valentino dan juga putra Siregar. Kali ini seakan dia membantah bahwasannya yang dikeroyok adalah Nur Alamsyah, tetapi yang dikeroyok adalah Rico Valentino. Dia juga mengatakan bahwa sebenarnya Rico Valentino sudah melapor, tetapi kemudian laporannya ditolak. Setelah itu tanggal 10-nya, giliran pihak Nur Alamsyah yang melapor, tetapi langsung diproses dan akhirnya Rico Valentino dan putra Siregar masuk penjara. Nah, di Instastory-nya yang terbaru, Yussi Fadila mengungkap sesuatu yang baru lagi. Nah, apakah itu? Soal dugaan bahwasannya Rico Valentino dan putra Siregar mabuk dan off control. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Yussi Fadila, setelah kemarin bongkar-bongkar fakta baru, sahabat dari putra Siregar dan Septia Siregar ini akhirnya kembali buka suara soal dugaan bahwasannya Rico dan putra Siregar berada dalam pengaruh obat-obatan terlarang atau alkohol, obat keras, minuman keras maksudnya. Dan ini yang dia ungkap. Sampai saat ini hanya Cika dan pengacaranya Rofi Ardian yang secara tegas menuduh putra Siregar mabuk. Tuduhan itu disampaikan kepada penyidik juga kepada wartawan. Jika Cika dan pengacaranya tidak dapat membuktikan tuduhannya itu, putra Siregar berhak melaporkan mereka dengan pasal 310, 317, dan 318. Ancamannya adalah maksimal 4 tahun penjara. Buah si malakama lu Chandrika, yuk bun, pepet terus nih bocah. Septia Siregar, Yussi Fadila. Kemudian dari Interkini juga dijelaskan bahwa putra Siregar dapat melaporkan yang menuduhnya mabuk tanpa bukti. Kesaksian Chandrika Cika, putra Siregar dan Rico Valentino sempat mabuk sebelum bertemu di kafe. Inilah yang dianggap bisa memberatkan Cika jika putra Siregar melaporkannya. Kemudian sebelumnya dia juga memposting beberapa foto dari Rico Valentino yang babak belur dengan narasi "Ini muka yang jadi tersangka pengeroyokan. Menurut kalian gimana?" Tampak di situ ada banyak luka di wajah Rico Valentino dan yang paling parah adalah di bagian mata yang sampai sekarang nampaknya pembuluh darahnya pecah sehingga mata tersebut merah. Kemudian di akun Instagramnya juga dia mengunggah berita dari Batam News yang mengatakan bahwa Polres Metro Jakarta Selatan incar pelaku pengeroyokan Rico Valentino. Nah, ada gambar Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi. Nah, apakah sebelum tahu bahwasanya Nur Alamsyah ini anak dari Komjen Haji Syafruddin, polisi mengejar pelaku pengeroyokan? Entahlah. Kemudian masih diteruskan dengan wallahu a'lam. Kalau ini Kak, ini kan masih proses ya Kak. Aku percaya pelan-pelan nanti faktanya akan kebuka satu-satu kok. Kita doain yang terbaik aja. Kok aku curiga C mau jebak PS ya? Itulah. Dan kemudian dia pun bikin video TikTok yang kemudian viral itu. Jadi hari ini aku mau ngebahas sesuatu sama kalian tentang kasus Bang Putra dan Rico.
Sebenarnya aku udah mau ngebahas ini dari kemarin-kemarin, tapi aku tahan dulu. Jadi kalau misalnya aku diam beberapa saat itu bukan karena aku takut, tapi ada beberapa hal yang harus aku pertimbangkan secara matang terlebih dahulu. Sekarang kalian lihat foto ini foto Riko habis kejadian. Dari sini kalian bisa simpulkan sendiri, pertanyaannya adalah, masa dia yang ngeroyok tapi dia yang babak belur kayak gini? Dan ini fotonya dari samping. Kalian lihat luka-lukanya. Nah, setelah kejadian pengeroyokan itu, Riko itu langsung melapor tanggal 2 Maret 2022 dan bukti hasil visumnya juga ada. Cuman sayangnya tidak langsung diproses. Malah yang diproses itu si A yang lapor pada tanggal 10 Maret 2022. Sebenarnya yang lebih dominan di kasus ini tuh adalah Riko. Tapi aku lihat yang dibesar-besarkan sama media dan lain-lain itu kok Bang Putra. Sampai dipermasalahin lah, ngapain Bang Putra udah hijrah tapi kok pergi ke klub. Padahal kita itu sama-sama tahu lah dunia entertain itu kayak gimana. Masuk ke tempat kayak gitu juga bukan berarti kita ngelakuin hal-hal yang jelek-jelek. Bisa jadi karena menghargai teman, ada event, dan lain-lain. Cuman yang aku bingung, kok malah itu yang dibahas gitu loh, yang dibesar-besarkan. Terus kasus pengeroyokan Riko gimana? Siapa pengeroyok Riko? Kok nggak dibahas? Pengeroyokan Riko Valentino. Riko pada 2 Maret 2022 lalu dikeroyok belasan orang di seputar Kafe Kode Senopati, Jakarta Selatan. Kepastian itu disampaikan salah seorang saksi mata di lokasi kejadian. Para pelaku saat ini sudah dalam incaran polisi dan beberapa orang sudah terdeteksi sebagai terduga pelaku. Nah, gimana tanggapan kalian setelah melihat video tadi? Karena di situ jelas-jelas disebutkan bahwa Riko dikeroyok belasan orang. Aku yakin netizen-netizen sekarang ini semuanya tuh pada pintar-pintar dan juga bijak dalam menanggapi sebuah berita. Kalau informasi yang dimaksud, perempuan yang dimaksud itu si C Papi Culo, itu emang benar. Tapi lebih tepatnya itu sebenarnya bukan Bang Put yang ngebelain si C, tapi lebih ke Riko yang ngebelain si C. Terus karena berantem, terus si Riko juga udah luka-luka, akhirnya Bang Put ngebelain si Riko. Tapi kalau masalah si C digondol ke kamar, itu aku kurang tahu ya. Cuman aku heran memang anak itu. Kayaknya di mana ada dia orang tuh suka kebawa susah gitu. Tak tahulah, tak ngerti aku.